Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. 2 hari lagi. Kekasih Tuhan, kalimat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid ini merupakan keempat kalinya Yesus memberitahukan kepada mereka tentang penderitaan yang akan dialaminya nanti di waktu mendatang. Jika dalam pemberitahuan yang pertama sampai yang ketiga, Yesus dengan jelas menjelaskan tentang lokasi di mana dia akan diadili, menjelaskan dengan jelas penderitaan yang akan dia hadapi dan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Maka di dalam pemberitahuan yang keempat ini, Yesus menambahkan 2 informasi baru kepada mereka. Informasi yang pertama adalah kapan penderitaan itu akan terjadi. Matthew Henry berkata, Yesus sering mengatakan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya dari kejauhan. Tetapi sekarang ia berbicara kepada mereka tentang penderitaannya itu sudah di depan mata. 2 hari lagi ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 2 hari lagi ia akan menanggung banyak penderitaan. 2 hari lagi ia akan dijatuhi hukuman mati. 2 hari yang ada ini sepertinya merupakan hari-hari tenang sebelum Yesus menjalani penderitaan besar yang menanti di depan. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, Yesus menyatakan bahwa penangkapannya akan terjadi pada saat Paskah. Kekasih Tuhan, jika dalam pemberitahuan sebelumnya Yesus hanya memberitahukan tentang penangkapannya akan terjadi di Yerusalem, maka dalam pemberitahuan yang keempat ini Yesus menyatakan bahwa itu akan terjadi saat perayaan Paskah Yahudi. Perayaan Paskah Yahudi merupakan perayaan besar karena mereka memperingati keluarnya bangsa mereka dari Mesir dengan dituntun tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada 7 hari perayaan Paskah dan biasanya banyak orang berkumpul di Yerusalem. Sehingga ketika imam-imam kepala dan tua-tua agama Yahudi merencanakan untuk membunuh Yesus, mereka bermufakat untuk tidak melakukannya pada hari perayaan. Dikatakan jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Keributan di antara orang-orang banyak yang baru saja mengeluh-elukan Yesus. Kekasih Tuhan, pelajaran rohani apa bagi kita di minggu-minggu Prapaskah ini dalam firman Tuhan yang sudah kita renungkan? Yang pertama, dalam menghadapi tantangan di depan yang sudah pasti atau bahkan mungkin yang belum pasti, mari belajar dari Yesus untuk tetap tenang. Yesus sudah tahu bahwa 2 hari ke depan ia akan menghadapi peristiwa yang bahkan dia sendiri pun merasa gentar. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi dalam kegentarannya sekalipun, ketenangan hati dan pikiran, ketenangan batin dan jiwa tetap ada. Kekasih Tuhan, seringkali ketika kita akan menghadapi sesuatu yang besar di depan, contoh seperti ujian skripsi, atau panggilan wawancara kerja, operasi penyakit, persiapan untuk menikah, ataupun bahkan bagaimana menanggapi surat edaran BMKG yang beredar tentang cuaca ekstrim yang akan melanda atau sementara melanda kota Kupang. Kita merasa galau, kita merasa takut, kita merasa cemas. Hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita. Tetap tenang, karena dalam tinggal tenang ada kekuatan baru. Tetap tenang, karena dalam tinggal tenang ada damai sejahtera Allah. Pelajaran rohani yang kedua bagi kita, bahwa manusia bisa berencana, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Kesepakatan yang dibuat oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di rumah Imam Besar Kayafas adalah bahwa mereka akan menunggu setelah hari perayaan Paskah selesai.
Tetapi kita tahu di dalam ayat yang kedua, Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya, 2 hari lagi ketika peristiwa Paskah terjadi, ia akan ditangkap untuk dibunuh. Dan itulah yang terjadi, bukan? Yesus ditangkap pada hari perayaan Paskah. Manusia bisa berencana, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kekasih Tuhan, dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di depan kita, ingatlah kebenaran ini, bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bukan hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah rohani kita, tetapi juga untuk masalah jasmaniah kita pun. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana, kehendak dan rencana Tuhanlah yang terlaksana. Bahkan dari peristiwa rencana pembunuhan Yesus pun, keputusan Tuhanlah yang terjadi, bukan keputusan imam-imam kepala. Saya jadi teringat perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dalam menghadapi tantangan di depan, yang bisa jadi datang dari orang-orang di sekeliling kita, datang dari orang-orang yang tidak menyukai kita, datang dari orang-orang yang membenci kita sekalipun. Ingatlah kebenaran ini. Mereka bisa merencanakan banyak hal, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana bagi kita. Selamat mempersiapkan diri menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa kembali kami diingatkan dalam menjalani hari-hari di depan kami yang bahkan mungkin kami tidak tahu, dalam ketidakpastian. Biarlah kami senantiasa belajar tetap tenang, menaruh kepercayaan penuh kami pada tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap meyakini semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami adalah keputusan Tuhan untuk kebaikan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Karena itu kiranya Allah Tritunggal memberkati kami dan semua orang yang kami kasihi hari ini, sehingga dalam setiap apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat menjalani hari, dan mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Shalom.